Doni, kalau kita lihat updated rupiah tadi, nilai tukar rupiah berhasil nih untuk menembus Rp15.000 dan tampaknya pergerakan ini pun tercermin juga dari penguatan rupiah terhadap mata uang lainnya. Sebetulnya sentimen apa sih yang membuat rupiah ini menguat cukup meyakinkan pada perdagangan hari ini? Oke, baik Mbak. Kalau kita lihat memang tadi yang dikatakan Mbak benar, memang sekarang sudah levelnya sudah di 15.000, pecah di 15.100 ya. Kalau kita lihat sejak 6 Februari itu rupiah sudah menguat cukup banyak ya. Kalau kita lihat bahwa indeks dolar, kalau ngomong indeks dolar ya, indeks dolar itu sekarang sudah di level 102-an. Ini berarti bahwa US dollarnya sedikit melemah terhadap mata uang lain, sehingga faktor untuk major currency dan rupiahnya juga ikut berimpact kepada penguatan. Selain itu, kepercayaan konsumen juga terhadap pada sektor perbankan global setelah adanya kondisi seperti kemarin ya, SVB Bank itu ternyata sudah memberikan respon positif dengan adanya apa? Dengan adanya injeksi dari First Citizen Brand Sales ya. Ini mengatakan bahwa akan mengakualisasi simpanan dan pinjaman dari Silicon Valley Bank. Ini memberikan sinyal positif terhadap market. Jadi sektor perbankan yang selama ini kita lihat gonjang-ganjing ya, ini sudah memberikan impact positif. Ini yang salah satu memberikan faktor penguatan rupiah juga dengan major-major yang lain terhadap kondisi market yang saat ini. Demikian. Oke, kalau pandangan Anda, Mas Putu seperti apa melihat pergerakan rupiah yang semakin menguat bahkan tadi sudah berhasil menembus kembali ke level 15.000 per dolar? Ya. Ya, kalau kita lihat sepanjang tahun ini emang kinerja rupiah cukup bagus ya di awal tahun, terutama ketika The Fed mengindikasikan akan mengendurkan laju kenaikan suku bunganya kayak gitu. Kemudian kita tahu belakangan muncul gonjang-ganjing di sektor perbankan yang membuat rupiah kembali tertekan. Pada akhirnya The Fed yang sebelumnya berniat untuk agresif lagi menaikkan suku bunga, sekarang balik lagi tidak akan agresif lagi. Bahkan pada pekan lalu The Fed mengindikasikan membuka ruang untuk tidak lagi menaikkan suku bunga, misalnya dengan menyatakan kalau ke depannya kebijakan moneter yang diambil itu akan sangat tergantung dengan rilis data ekonomi kayak gitu. Nah, semenjak The Fed mengumumkan kebijakan moneter pada Kamis dini hari pekan lalu, rupiah kembali bertenaga kayak gitu, kembali menguat dan mendekati 15.000 lagi sih. Jadi penguatan utama dari rupiah itu sebenarnya ada di The Fed kuncinya. Ketika The Fed mengindikasikan akan mengendurkan kenaikan suku bunganya, rupiah bisa menguat lagi. Kemudian apalagi misalnya jika ada indikasi di tahun ini The Fed akan memangkas suku bunga, nah itu rupiah bisa menguat lebih jauh lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke bawah 15.000. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari dalam negeri, fundamental Indonesia cukup bagus, capital inflow mulai masuk lagi ke SBN, kemudian di bulan ini adalah bulan Ramadan dan ada pemberian THR secara penuh kayak gitu, itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi dan menjadi sentimen positif bagi rupiah. Oke, Pak Doni, tapi kalau melihat probabilitas The Fed menurunkan ataupun memangkas suku bunga acuan ini berapa besar sih? Karena kalau kita lihat sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda resesi Amerika Serikat ini tampaknya semakin nyata. Jadi begini, kalau kita lihat ya, dengan adanya kejadian kemarin SVB Bank, terus kita melihat bahwa The Fed-nya memang ada indikasi tahun ini akan ada kenaikan 3 kali. Ternyata apa yang terjadi dengan adanya kondisi perbankan di Amerika Serikat kemarin, akhirnya The Fed menaikkan hanya 25 basis point. Dari yang ekspektasi market itu 50 basis point. Nah, kalau udah seperti ini, apakah tadi pertanyaan Mbak, apakah Amerika akan terjadi resesi? Tetapi ke depan kita lihat bahwa The Fed sudah mulai landai dalam hal mengatasi perbankan ini. Kalau sampai memang benar mereka resesi kejadiannya, ini sangat menguntungkan sekali terhadap rupiah, gitu ya. Tentunya kita lihat di 2022-2023 dua faktor yang sangat menunjang, yaitu inflasi dan suku bunga. Kalau ini hal ini bisa diredam oleh Amerika tentunya, dan juga kondisi sektor perbankan juga sudah mulai pulih, harusnya
untuk impact dari resesi itu mengecil ya Mbak, demikian. Oke, kalau pandangan Anda seperti apa, Mas Putu? Kalau Anda pandangannya, apakah The Fed ini peluangnya cukup banyak begitu untuk memangkas suku bunga acuan? Karena kalau kita lihat dari probabilitas dari CME Fed Watch saja, tidak hanya mempertahankan, tapi bahkan memangkas. Ya benar, kalau kita lihat dari CME memang pasar memprediksi The Fed bisa memangkas suku bunga di bulan Juli. Jadi itu mungkin sangat cepat ya. Jadi kalau kita lihat prediksinya memang The Fed diperkirakan tidak akan lagi menaikkan suku bunga dan dipangkas di bulan Juli. Tetapi kita masih menunggu dulu nih apakah data inflasi Amerika Serikat itu terus menunjukkan penurunan, kemudian apakah pasar tenaga kerjanya melemah kayak gitu dan pertumbuhan ekonominya mulai melambat. Jadi kita masih menunggu data-data dari Amerika Serikat, data-data terbaru. Yang terbaru mungkin di hari Jumat itu ada rilis data inflasi PCE ya yang menjadi indikator The Fed dalam menetapkan kebijakan moneter. Nah dari sana kita bisa melihat apakah ke depannya atau di tahun ini ada peluang The Fed untuk memangkas suku bunganya atau tidak. Kalau misalnya inflasi PCE ini turun cukup signifikan, saya rasa peluang The Fed untuk memangkas suku bunga di tahun ini itu cukup besar. Oke, dengan cukup besarnya peluang The Fed memangkas suku bunga acuan, Mas Putu, Anda melihat ini paling cepat The Fed bisa memangkas suku bunga acuan pada bulan apa dan sebanyak berapa kali? Karena kalau kita lihat juga memang tampaknya kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan krisis perbankan global ini tampaknya belum betul-betul mereda. Di satu sisi juga dikhawatirkan terkait dengan suku bunga yang tinggi dan juga ancaman resesi yang semakin meningkat. Ya, salah satu penyebab pasar melihat The Fed akan memangkas suku bunganya di tahun ini ya adalah krisis perbankan di Amerika Serikat ya. Ketika terjadi gonjang-ganjing di perbankan Amerika Serikat dan Eropa, perbankan di sana akan lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Nah itu likuiditas akan lebih ketat sebenarnya di perekonomian Amerika Serikat dan itu salah satu yang bisa membuat inflasi turun lebih cepat. Itu yang menyebabkan pasar memprediksi The Fed bisa memangkas suku bunganya di tahun ini. Tapi kalau saya melihat mungkin The Fed baru akan memangkas suku bunga di akhir tahun ya, mungkin di kuartal keempat itu sebanyak 1 kali sekitar 25 basis point. Itu kalau misalnya memang inflasi sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan dan tidak terjadi resesi yang parah. Tapi beda kasusnya kalau misalnya tiba-tiba Amerika Serikat ternyata resesinya cukup dalam dan Oke. inflasinya kemudian merosot turun cukup cepat kayak gitu. Nah itu di semester kedua atau di kuartal ketiga itu The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunganya.